Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa teman-teman. Video ini membahas tentang game edukasi yang seru dengan Spin the Wheel. Spin the Wheel atau roda putar adalah alat pilih acak online yang serbaguna. Yang membedakan Spin the Wheel adalah fitur uniknya. Ini adalah satu-satunya roda acak dan dapat diedit yang memungkinkan pembuatan beberapa roda yang dapat diputar secara bersamaan atau satu persatu. Alat ini dapat kita gunakan untuk membuat kuis interaktif, game pembelajaran, permainan kosakata dan bahasa, fasilitas pengambilan keputusan, pembagian waktu, pembentukan kelompok dan penugasan kelompok, serta mendorong partisipasi kelas, dan tentunya masih banyak lagi manfaatnya. Untuk jelasnya saya akan mulai tutorialnya. Terima kasih sudah bergabung dan selamat menonton. Teman-teman, langkah pertama untuk mengakses Spin the Wheel, kita dapat melakukan ini dengan mudah dengan membuka browser yang kita gunakan. Saya menggunakan Firefox. Kemudian kita cari Spin the Wheel. Ada beberapa situs dan aplikasi yang menyediakan layanan ini secara gratis. Untuk link websitenya saya letakkan di bagian bawah video ini. Saya memilih dari website spindewheel.io. Ketika kita buka, tampilannya seperti ini. Kita akan melihat berbagai opsi untuk membuat roda berputar kita sendiri. Ini adalah tempat di mana kita menampilkan kreasi. Kita dapat menambahkan berbagai pilihan seperti yang sudah saya sebutkan pada awal video ini. Kita juga dapat menyesuaikan setiap segmen di roda berputar sesuai keinginan kita. Kita dapat mengubah warna, teks, dan jumlah segmen. Pastikan untuk membuatnya sesuai dengan tema dan konten pembelajaran yang kita rencanakan. Sebelum kita gunakan, saya ubah dulu bahasanya ke bahasa Indonesia. Untuk website ini menyediakan pilihan di berbagai bahasa, termasuk bahasa Indonesia. Setelah kita rubah ke bahasa Indonesia, maka secara otomatis semua menunya, ikonnya itu sudah bahasa Indonesia. Di menu awal ada untuk membuat yang baru, kemudian untuk menyimpan, kita harus ketikkan namanya di sini, lalu kita tekan tombol simpan. Tetapi sebelumnya Anda harus login, kemudian kita bisa membagikan roda yang kita sudah simpan atau proyek yang kita sudah simpan. Berikutnya adalah tombol desain. Ini untuk pengaturan tampilan. Dapat kita centang menunjukkan judul, simpan untuk judul khusus. Lalu ada untuk menonaktifkan iklan. Berikutnya kita bisa menerapkan tema, lalu ada pemilihan untuk latar belakang atau backgroundnya, bisa memilih yang padat, yang warna, kemudian juga bisa memilih untuk gambar. Untuk gambar kita tekan tombol pilih gambar, kita bisa menggunakan gambar yang sudah ada. Kalau kurang kita bisa mencari gambar. Saya mencari gambar di sini misalnya pemandangan, lalu saya mengambil salah satu contoh gambar. Kita klik tombol OK lalu terapkan pengaturan. Di samping tombol bahasa ada untuk menampilkan full screen. Untuk keluar dari sini kita tinggal tekan tombol escape di keyboard atau menekan full screen exit.
Di tombol roda saya ini berisi proyek yang kita sudah buat. Terakhir adalah tombol keluar. Di bagian bawah ada icon pensil, ini digunakan untuk mengedit pilihan yang ada di bawah. Lalu ada icon untuk memperlihatkan hasil atau menampilkan hasil, kita bisa menyortir atau menghapus hasil. Lalu kita bisa menyembunyikan untuk editnya dan menggunakan ikon mata. Pada ikon tambah kita bisa menambah rodanya, segmennya ini bisa sampai 8. Untuk menghapusnya cukup kita klik tombol keranjang sampah yang ada. Di bagian ikon berikutnya kita bisa mengacak pilihannya, jadi urutannya bisa diacak atau disort dari A ke Z. Lalu ada tombol penting di ini adalah untuk desain ataupun setting. Ada 3 yang kita harus atur. Sambil berputar kita bisa memilih sound. Sebelum kita gunakan kita bisa tes dulu. Ada banyak sound yang disiapkan. Setiap sound dipilih harus dites dulu karena ada tombol untuk play dan stop. Lalu di bawahnya ada pengaturan volume, sebaiknya diatur saja paling tinggi 50%. Kemudian sambil berputar kita bisa konfigurasi berapa lama segmen itu berputar. Di sini defaultnya 5 detik, kita bisa naikkan sampai 10 detik. Untuk pause spinnya, di sini juga bisa memilih audio dan kita bisa tes dulu audionya serta atur volumenya. Untuk efek pemenang, kita bisa memberi centang untuk hapus item yang dipilih setelah 2 detik. Kita bisa menampilkan opsi untuk menghapus item yang dipilih. Dan berikut kita centang juga untuk menghidupkan efek yang muncul setelah selesai. Di sini ada beberapa, kita tes dulu. Kita memilih salah satu yang kita anggap bagus. Lalu kita pilih, tekan tombol terapkan. Nah, itu untuk penjelasan tampilan dari roda putar ini. Saya perlihatkan sekarang contoh yang saya sudah buat. Ada di roda saya. Ini tampilan proyek yang kita simpan akan ada di tempat ini. Ini adalah satu proyek untuk pelajaran informatika kelas 10, yakni roda pertama memperlihatkan tugas yang harus dikerjakan secara berkelompok oleh beberapa orang. Jadi di sini dibagi atas 3 roda. Yang roda pertama adalah tugas, roda kedua adalah pembagian kelompok, roda ketiga adalah pembagian jumlah siswa per kelompok yang bekerja. Kita bisa menekan ini secara keseluruhan dengan menekan tombol putar roda. Dan kita akan melihat hasilnya. Hasil pertama, membuat infografis tentang keamanan internet dikerjakan oleh kelompok C sejumlah 4 orang. Kita tutup dan kita putar lagi. Kita lihat hasilnya. Membuat maket sebuah komputer dari kardus untuk kelompok C dikerjakan oleh 2 orang. Yang berikutnya hasilnya setelah kita putar, membuat infografis tentang keamanan internet tetapi oleh kelompok E 2 orang.
Kemudian masing-masing segmen atau masing-masing roda ini kita bisa tampilkan hasil 313 untuk roda A, roda B-nya kelompok C, kelompok E, kemudian roda yang ketiga adalah 422. Kemudian masing-masing roda ini kita bisa desain. Kalau Anda lihat di sini untuk roda pertama, untuk mendesainnya kita tinggal klik saja tombol pensil. Lalu ada di sini untuk setting. Lalu kita pilih desain roda. Pada warna kita bisa tambahkan, bisa kita hapus. Untuk mengubah warna kita tinggal klik warnanya lalu pilih warna yang baru yang kita akan mau terapkan. Tentunya pemilihan warnanya tergantung pada jumlah segmen yang ada. Berikut tinggal tekan terapkan pengaturan. Ini berlaku untuk semua segmen atau untuk semua roda yang ada. Nah, itulah teman-teman cara menggunakan spin the wheel. Untuk video pembelajaran, ini adalah alat yang menyenangkan dan mudah digunakan yang dapat meningkatkan interaksi dengan siswa. Jadi jangan ragu untuk mencobanya dalam konten pembelajaran. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa untuk memberi saya like, berlangganan, dan bagikan video ini. Jika Anda memiliki pertanyaan atau saran, tinggalkan komentar di bawah. Sampai jumpa di video berikutnya.